Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kedatangan kami di sini akan membahas dua materi yang tentang developer. Sebelum pembelajaran kita perkenalan dulu ya, semuanya kenal yang saya bawa sekarang. Mulai dari saya, nama saya Ruli Armando dari Fakultas Rekayasa Perangkat Lunak, umur 19 tahun, 19 tahun. Lanjut ke rekan-rekan saya, mulai dari Andi. Ya, perkenalkan nama gua Rizky Aladli. Lu boleh manggil gua Al atau Adli. Kalau Adli susah Al aja. Siapa nama Bang? Oke, sip. Saya dipanggil tadi. Saya dari prodi Rekayasa Perangkat. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Rifki Fadila, biasanya dipanggil Oke, tadinya saya Muhammad Rifki Fadila, bisa panggil prodi sama Rekayasa Perangkat. Nama saya Ruswadi Prasetyo, saya prodi MPL. Saya juga lulusan sini tahun 2020 lulus. Saya juga dulunya MPL 2 di sini juga. Kembali sama Rizky Fakir Ramadan. Biasa dipanggil Rizky atau enggak Igi juga apa? Aku dari prodi Rekayasa sampai mereka. Ya mungkin itu dari rekan-rekan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, apa ada yang kurang terdengar dari mereka? Oke, jadi pertama ini adalah kita bakal belajar tentang tema ini, yaitu jadi web developer di era AI. Mulai dari mana dan belajar apa sih? Oke, kira-kira di sini teman-teman lagi tahu nggak sih web developer itu apa? Atau web developer? Jadi web developer itu biasanya dia ada yang ngatur. Biasa mereka tuh bagi jadi dua gitu fokusnya. Ada di bagian front end sama back end. Nah, usia itu juga lah front end sama back end tuh bisa tugasnya ngapain aja. Jadi front end itu biasanya tugasnya bagian kayak ngatur tampilan web apa sih? Ngatur bagian tampilan webnya itu kayak gimana. Sementara bagian yang bagian itu dia biasanya ambil bagian data-data yang ada apa aja yang ada di developer itu, di webnya itu. Dan satu lagi yang namanya full stack. Nah, orang yang full stack itu bisa udah jauh banget, dia bisa ngatur tampilan sama isi data itu kayak gimana aja sih. Apa itu peran developer? Baik itu semacam dia adalah bagian kayak di mewarnai semacamnya kayak tombol kayak itu sama warna-warnain menunya sama halaman sebagainya gitu. Nah, kayak semacamnya misal kayak mobil. Nah, mobil tuh kayak di luarnya, tapi kayak diwarnai kayak cat. Warnanya kayak misalnya warna apa, terus kayak warna lampunya kayak misal kayak lampu neon gitu. Kayak ya selebihnya gitu lah. Ya di selanjutnya adalah backend developer. Backend developer tuh kayak dalamnya dari programmingnya itu. Dia tuh kayak dalamnya mesinnya dia intinya kayak mesinnya dalamnya itu. Kayak mengerjakan kayak dia mesin kayak membantu programming dia gitu. Kita membahas full stack developer. Apa itu full stack developer? Full stack developer itu yang bisa keduanya sekaligus, front end dan back end. Intinya, full stack developer itu bukan cuma untuk membuat website atau aplikasi doang, tapi juga kuat di sisi server.
Banyak yang bingung di era sekarang pikir buat apa belajar codingan, kan ada AI yang bisa bikin coding otomatis ya. Jadi kita di sini tuh untuk mengubah semua mindset itu. Jadi AI itu cuma alat, nah gak bisa digantikan dengan otak manusia. Oke, selanjutnya giliran saya yang jelasin. Ini ada web developer roadmap. Teman-teman tahu nggak sih roadmap itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini ada website-nya ya, website buat secara lengkapnya ada di mana. Nanti kalian bisa pilih nih buat belajar front end pilih yang ini, back end yang itu, terus full stack yang itu juga. Di sini juga ada AI engineer. Kalau kalian punya cita-cita pengen membuat AI, kalian bisa ke halaman ini buat cari tahu info belajarnya apa aja. Ini hasil riset Graisin kita. Kalian kelas 12 nanti kan bakal ada UKOM ya? Nah, gue tahu karena gue lulusan sini tahun 2024. Lari. Waktu itu nih, angkatan gue itu apa ya? UKOM-nya itu bikin aplikasi perpustakaan gitu. Masuk pagi, balik sore, baliknya kayak biasa. Cuman kalau emang kalian lagi UKOM, ternyata aplikasi yang kalian bikin belum kelar, itu bisa sampai maghrib. Kalau misalkan kalian ketahuan curang, nanti komputernya itu bakal dimatiin sama gaya. Waktu itu ada kasus di kelas 2. Nah, jadi kalau kalian pengen bisa survive di UKOM, kalian buat ambil level junior itu udah oke banget. Oke, di sini gue lanjut apa yang belajar teman gue tadi, yaitu adalah tips belajar coding. Nah, ini gue tips nih buat kalian. Yang pertama, tadi kan ada dijelasin yang temen gue, yaitu jangan ngapal. Nah, temen gue itu bener tuh. Pokoknya lu kalau mau itu bisa mungkin jangan ngapal. Yang penting lu punya basic English. Basic English itu penting, Cok, buat coding. Rata-rata kan pakai pada English. Yang kedua itu ikuti urutan dan roadmap yang udah dijelasin juga. Nah, lu harus buat juga tuh roadmap atau alur pembelajaran lu dari mana, dari mulai teori sampai praktek. Jangan sampai lu ulang lagi terus. Yang ketiga itu lu jadwalin waktu khusus buat belajar coding. Yang penting niat, waktu keren. Lu bakal jadi orang hebat tuh kalau waktu belajar. Yang keempat yaitu selalu praktek yang belajar, jangan cuma teori. Ada pepatah nih yang ngatain katanya ini apa tuh hasil jadi filosofi dulu kita ya. Teori tanpa praktek sama aja bohong. Jadi lu gak boleh tuh cuma belajar teori, lu juga harus sertai praktek. Nah lu kalau udah teori lu bakal jadi apa bener lu. Yang kelima yaitu kurangi baby factor saat masih Sama sih. kurangi baby factor ada di sini ada di sini baby factor gak gue masih berjalan cuma lebih baik jangan. Tapi kalau lu yang males gak apa-apa, tapi jangan keseringan. Ingat jangan keseringan. Gak apa-apa. Jangan. Lu coba cari sendiri penyebab error. Lu bisa milih sendiri nih. Kalau dirani error, lu harus cari sendiri tuh di terminal. Nah kalau lu udah males baru nih nomor 7 searching atau tanya AI ketika lu udah stuck. Mau takut udah keburu nih. Takut udah keburu langsung aja tanya AI. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus dimiliki kalau kita pengen jadi developer? Berlama kerja. Ya, lanjut. Gak ada yang berjamin. Aku udah tahu udah kedua. Nah, ini. Ya, lanjut.